Aku dan Bapa adalah satu, yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam channel pembelajaran firman Tuhan atau Bible Study Gereja Elios Malang. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu kepada kami. Sepanjang hari ini Tuhan telah menolong dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu. Dan tiba saatnya kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan hikmah daripada Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Engkau ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan untuk menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan kami yang mendengarkan, baik kami sebagai jemaat atau siapapun kami yang mendengarkan channel ini, biarlah pemahaman-pemahaman tentang iman kami, iman kekristenan kami boleh bertumbuh. Dan kami yang masih belum mengenal akan Engkau, boleh kami diberkati melalui firman ini. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami karena kami siap di dalam belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan mempelajari di dalam Injil Yohanes tentang pernyataan-pernyataan tentang siapakah Yesus dan bagaimana sikap seorang yang mendengarkan akan Yesus itu dalam kehidupannya. Apakah orang itu bersikap menerima Dia atau justru sebaliknya menolak tentang pernyataan atau penyataan-penyataan tentang Yesus itu sendiri. Maka mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 10. Saya membaca kepada kita ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-39. Lanjutan dari apa yang kita pelajari minggu lalu, di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya atau menggambarkan dirinya lebih tepat, yaitu sebagai gembala yang baik. Mari kita membaca di dalam ayat 22 sampai 39. Saya baca kepada kita. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu,
Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Ya, demikian apa yang kita pelajari atau yang kita baca yang menjadi pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tema yang kita angkat di dalam judul ini atau dalam perikop ini adalah jangan menolak Yesus. Itu adalah sebuah peringatan kepada kita bahwa jangan kita menolak siapakah Yesus atau menolak Dia. Tentu ini menjadi sesuatu hal, pertanyaan bagi kita. Kenapa kita tidak menolak Dia? Apa untungnya kita menerima Dia? Dan apa dasar yang membuat kita tidak menolak Dia? Jadi di dalam pernyataan-pernyataan di dalam Injil Yohanes dari awal sudah disampaikan kepada kita, di mana ini adalah kesaksian dari seorang penulis Injil Yohanes ini memberitakan kepada kita tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Di dalam perumpamaan-perumpamaan yang digunakan, ini adalah sebuah gambaran yang memberikan kita satu pemikiran atau satu pemahaman agar kita bisa mengenal Dia lebih baik. Kalau di minggu lalu kita membaca tentang pernyataan Yesus bahwa Dia adalah gembala yang baik dan umatnya dipanggil sebagai domba-domba. Ya, kadang-kadang orang yang tidak memahami tentang perumpamaan-perumpamaan ini menjadi sesuatu hal yang bahan dalam tanda petik saya katakan ini ajekan. Ya, oh, umat Kristen itu adalah domba. Dalam arti konsep berpikir mereka seperti hewan. Tentu ini adalah sebuah gambaran Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana umat Tuhan digambarkan sebagai seorang atau seekor domba yang menunjukkan bahwa kita ini umat yang lemah, umat yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan, umat yang senantiasa perlu tuntunan dalam hidup sehari-hari kita, umat yang senantiasa perlu digembalakan, dijaga, dipelihara. Hal ini disebabkan karena kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dan di tengah-tengah dunia ini, kalau di dalam gambaran Tuhan Yesus berkata, ada orang-orang yang mengaku diri sebagai gembala, ternyata mereka bukan seorang gembala, tetapi hanya seorang pencuri atau perampok. Dan ini sangat mengancam kehidupan daripada orang-orang percaya atau umat Allah. Jadi di dalam hal ini diingatkan kepada kita
Bahwa sebenarnya kita tidak memiliki kekuatan apa-apa yang mudah sekali disesatkan oleh banyak orang. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu penegasan bahwa sesungguhnya Dia adalah gembala yang baik bagi kita, yang menuntun, memimpin, dan memelihara kehidupan kita. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita tidak perlu takut apapun yang terjadi di dunia ini, ancaman apapun yang kita hadapi. Karena kita mendapatkan sebuah jaminan kepastian dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali di dalam teks yang kita baca ini, ya, di mana diceritakan kepada kita satu kesempatan, ya, di mana di sini ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang yang mengikut Dia pada waktu itu, atau lebih tepat orang-orang yang mendengarkan pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dan di antara para pendengar-pendengar itu ada yang benar-benar mengikut Yesus. Tetapi ada juga di antara mereka bukan untuk mengikut Yesus, tetapi hanya untuk mencari di mana titik kelemahan daripada Yesus, untuk mereka bisa menjebak Dia dan mereka bisa menghukum Yesus. Dan juga di dalam konteks dunia saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kepada kita. Ada enggak bukti-bukti di Alkitab memberikan kepada kita klaim orang percaya itu bahwa Yesus itu adalah Allah? Pernahkah ada satu kalimat pernyataan daripada Tuhan Yesus yang memberikan dasar dan pembenaran apa yang diungkapkan oleh orang-orang Kristen itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dan dalam konteks ini kita bisa belajar hal demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana Yesus memberikan dan juga menyatakan argumentasi tentang penyataan siapakah dirinya. Jadi di dalam bagian-bagian yang kita baca ini adalah sebuah percakapan, dan dikatakan ini adalah percakapan terakhir antara Tuhan Yesus dengan orang-orang banyak, khususnya di dalam pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus yang kita temukan di dalam Injil Yohanes. Percakapan beda dengan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus lainnya nanti. Ya. Dan kalau kita melihat kembali di dalam Injil Yohanes, ya, di mana di dalam topik yang kita baca khususnya di dalam pasal 10 ini ada banyak tema-tema yang coba kita lihat di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kita kembangkan dalam kehidupan kita, dan gambaran-gambaran yang diberikan kepada kita tentang siapakah Yesus dan siapakah kita orang percaya ini. Siapakah mereka yang mengikut Dia. Tema-tema itu seperti misalkan gambaran domba. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa umat Tuhan atau orang percaya itu digambarkan seperti domba. Bahasa kiasan yang digunakan oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa orang-orang percaya itu adalah umat yang lemah, yang bisa terancam kapanpun oleh karena musuh-musuhnya. Dan ia tidak punya kemampuan untuk membela diri. Dan kalau gambaran Tuhan Yesus itu diungkapkan ribuan tahun yang lalu dalam tulisan Injil Yohanes ini, maka ini kita bisa lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, gambaran ini memang eksis
atau tetap relevan dalam kehidupan sampai saat ini. Orang-orang percaya sering sekali mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Baik itu tekanan, ancaman, dan lain sebagainya. Dan orang-orang percaya tidak punya kemampuan untuk membela diri. Bahkan ketika mencoba untuk membela diri, maka ada saja cara dunia ini untuk bisa membungkam atau menjerat orang-orang percaya ini. Domba bisa lari meninggalkan atau menyelamatkan diri dari ancaman serigala. Tetapi karena serigala itu kuat, maka domba ini tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kecuali ada orang lain atau ada gembala yang akan menghalau serigala-serigala itu. Nah, inilah sesuatu hal yang digambarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang percaya atau umat Allah seperti domba yang tidak punya kekuatan tetapi hidup di dalam segala kelemahan. Tapi kita tidak boleh merasa miris oleh karena keadaan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekalipun bagi dunia kita itu adalah umat yang lemah. Tetapi ingat, ada Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Hal ini digambarkan kembali di dalam konteks ini bahwa dia adalah seorang gembala. Dan gembala seperti apa? Itu gembala yang baik. Minggu lalu kita sudah belajar, gembala yang baik bukan saja menuntun domba-dombanya untuk bisa mendapatkan makanan, tetapi gembala yang baik juga memelihara. Gembala yang baik akan melindungi domba-domba itu dari segala ancaman yang ada. Nah, itulah yang Tuhan Yesus gambarkan di sini. Bahkan gembala yang baik itu bukan saja dia harus menjaga, tetapi ketika ada musuh, maka ia akan tampil di depan para domba-dombanya untuk menghalau musuh itu. Bahkan kalau mungkin musuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa, maka bisa saja gembala itu menjadi korban. Dan itulah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sebuah gambaran di mana ia mau mengorbankan dirinya sebagai seorang gembala yang baik demi menyelamatkan umat manusia. Ia mau mati itu menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah seorang gembala yang benar-benar melindungi umatnya dari segala ancaman. Jadi beda sekali dengan konsep orang-orang dunia pada waktu itu, ada pada waktu ini. Ya. Kita melihat pemimpin-pemimpin kadang-kadang mereka hanya mengorbankan umatnya, rakyatnya, sedangkan mereka merasa terlindungi. Tuhan Yesus tidak memberikan contoh seperti itu. Justru ia tampil di depan dan umatnya mengikuti dari belakang. Murid-muridnya mengikuti dari belakang. Itulah pemimpin yang baik. Ia tampil di depan ketika ia ada ancaman, bahaya, dan lain sebagainya. Ia tidak berlindung atau melarikan diri. Tetapi kalau ada sesuatu hal yang baik, ia tidak tampil di depan. Justru umatnya yang dia dahulukan untuk boleh menikmati apa yang menjadi berkat bagi mereka. Ya, jadi kita bisa memperhatikan di sini bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran yang baik dan benar bagi kita. Selain itu di dalam hal ini, maka ini juga mengatakan kepada kita tentang konsep iman. Di mana iman itu adalah sesuatu hal yang kita pertaruhkan dalam hidup ini.
di mana iman ini tidak hanya muncul oleh karena kita melihat sesuatu, harus dibuktikan kepada kita terlebih dahulu. Tidak demikian. Di mana iman itu berbicara tentang sesuatu hal yang tidak kita lihat pun kita percaya. Kita sering mendengarkan yang namanya mukjizat. Hal-hal yang di luar daripada rasio manusia. Tapi itu terjadi. Dan karena itu terjadi, maka kita diajak untuk mempercayai hal-hal tersebut. Banyak contoh-contoh di Alkitab yang dikerjakan oleh Kristus atau Tuhan Yesus sebagai sebuah mukjizat. Dan karena itu terjadi, maka ada banyak orang akhirnya percaya kepada Dia. Ya. Jadi tidak selamanya Bapak, Ibu, dan Saudara iman itu harus masuk di akal pikiran kita. Karena kalau kita mempercayai Tuhan hanya karena masuk di akal, atau kita bisa pikirkan, kita bisa kalkulasikan, maka siapakah sebenarnya yang lebih besar atau lebih berkuasa dalam hidup ini? Apakah Tuhan atau kita? Tapi di dalam iman kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tidak bisa diukur dengan apapun juga. Kita tidak bisa memperhitungkan Dia dengan akal pikiran kita. Karena ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini yang sulit untuk dipahami secara logika manusia. Ya, termasuk ketika Ia mau mati di atas kayu salib untuk keselamatan umat manusia sebagai karya penebusan. Ya, di 2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita. Ia mati berkorban bagi kita untuk menjadi pengganti daripada hukuman yang seharusnya manusia itu dapatkan. Tentu bagi dunia ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ada orang yang berdosa, tetapi orang lain yang dikorbankan. Ya. Tapi itulah yang diajarkan dalam iman kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kalau saya melihat beberapa pertanyaan di dalam channel itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, seolah-olah mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Yesus itu menggantikan umat manusia yang berdosa. Seharusnya umat manusia yang mampu untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ini diingatkan kepada kita bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bersyukurnya di dalam kasih Allah, Ia menyediakan jalan terbaik bagi kita agar kita bisa diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, tetapi juga diberikan sebuah jaminan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Bahwa di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, maka jaminan hidup kekal itu sudah kita dapatkan. Sedangkan mereka yang tidak memiliki iman kepada Dia, maka jangan berharap saudara mendapatkan hidup yang kekal. Tidak. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, maka jaminan hidup kekal itu saudara akan dapatkan. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Bukankah hidup kekal itu adalah otoritas daripada Allah? Bukankah hidup kekal itu adalah kuasa daripada Tuhan untuk memberi kepada siapapun? Iya, tentu benar. Tetapi kita perhatikan sekali lagi di dalam firman Tuhan. Antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus memiliki sebuah hubungan yang sangat erat. Yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Yesus telah diberikan kuasa oleh Bapanya. Dan apa yang Ia firmankan atau apa yang Ia nyatakan, maka itu adalah sebuah kebenaran yang pasti.
Dan ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan untuk bisa kita dapatkan keselamatan, dan Dia akan memberikan kehidupan kekal itu bagi mereka yang percaya kepada Dia, maka itu adalah sebuah pernyataan yang benar dan yang pasti. Tetapi sekali lagi, ketika Tuhan Yesus menyatakan hal-hal itu, maka seperti dunia pada saat ini mencoba mempertanyakan tentang otoritas yang dimilikinya, pernyataan Yesus yang bagi mereka adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Dan itu terjadi bukan hanya pada saat ini, tapi pada waktu Tuhan Yesus pun ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul sampai hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Temukan di Alkitab yang memberikan pernyataan Yesus itu adalah Allah. Atau ada ungkapan Yesus yang berkata bahwa Dia adalah Allah. Baru aku percaya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu hanya pertanyaan yang bersifat menjebak. Karena ini tidak akan pernah berakhir sampai di situ, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalaupun nanti kita temukan di dalam Alkitab memberikan pernyataan, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa dikategorikan Allah? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa dikatakan Allah tetapi pada ujungnya, pada akhir hidupnya mati? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang tidak perlu direspon sedemikian rupa. Karena tidak akan pernah berakhir. Hal itu juga terjadi pada masa Tuhan Yesus, di mana mereka mencoba mempertanyakan tentang siapakah dirinya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini apa yang mereka katakan. Di ayat yang ke-24 tadi. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya, pertanyaan, kalaupun Tuhan Yesus mengatakan, apakah mereka percaya? Tentu tidak. Kalaupun Tuhan Yesus memberikan jawaban bagi mereka bahwa Dia adalah Mesias, maka itu menjadi sebuah alasan bagi mereka untuk menjebak Dia atau untuk menangkap Dia. Jadi sebagai orang percaya kita harus jeli memahami hal-hal seperti ini. Jadi firman Tuhan ini sudah memberikan kepada kita hal-hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini ketika mencoba mempertanyakan tentang siapakah Yesus. Tapi mari kita melihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi bagi mereka? Kenapa mereka mempertanyakan? Mengapa mereka berkata kami dalam kebimbangan? Katakan itu terus terang kepada kami. Dan menariknya di dalam jawaban Tuhan Yesus kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-25. Yesus menjawab mereka. Aku telah mengatakannya. Ya. Aku telah mengatakannya kepada kamu. Tetapi kamu tidak percaya. Aku telah mengatakannya. Lalu di manakah Tuhan Yesus pernah berkata aku adalah Allah? Tapi jelas sekali dalam kalimat itu, aku telah mengatakannya kepada kamu. Pernyataan Tuhan Yesus itu di mana mereka temukan? Ya. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan kembali pertanyaan mereka, jangan biarkan kami dalam kebimbangan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku telah mengatakan kepada kamu.
Lalu kalau kita hubungkan dua pernyataan ini, sebenarnya orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Tuhan Yesus itu, mereka hidup di dalam kebimbangan itu. Mereka hidup di dalam ketidakjelasan itu. Bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus, tetapi lebih diakibatkan karena ketidakpercayaan. Disebabkan karena ketidakpercayaan. Jadi kalaupun kita ambil contoh dalam dunia sekarang ini, kita mengajarkan kepada mereka tentang siapakah Yesus, tetapi karena mereka telah membentengi diri mereka dengan sebuah konsep berpikir, dengan sebuah paradigma yang ada, bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Maka kalaupun kita benar-benar memberikan pernyataan-pernyataan itu, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah bisa percaya. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tetap tidak percaya. Ya. Itu alasan pertama Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa banyak orang menolak tentang Yesus? Diakibatkan karena ketidakpercayaan mereka. Yang kedua, adanya prasangka buruk terhadap Yesus. Sehingga akibatnya mereka diliputi terus-menerus di dalam kebimbangan. Ya. Prasangka buruk yang dimaksud gimana? Tadi sudah saya katakan ketika mereka sudah membentengi diri mereka dengan sebuah konsep bahwa Allah itu tidak akan mungkin jadi manusia. Dan apapun yang dilakukannya, maka akibatnya apa? Mereka tidak akan pernah bisa meyakini itu. Jadi dari sebuah paradigma atau sebuah konsep yang telah dibentuk itu, akhirnya apa? Muncul praduga-praduga yang lain. Apalagi praduga-praduga mereka, yaitu praduga-praduga yang salah. Ya, hal ini bisa kita buktikan Bapak Ibu dan Saudara dari pernyataan-pernyataan mereka. Ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran, aku dan Bapa adalah satu. Lalu apa yang mereka lakukan? Maka mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Jadi ini sebuah jebakan, pertanyaan, tapi dibalut dengan sebuah jebakan atau sesuatu hal yang mau mereka hakimi, tetapi dibalut atau ditutupi dengan sebuah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan, seolah-olah mereka memiliki kerinduan untuk mengerti. Tetapi Tuhan Yesus tahu ya, siapakah diri kita sebenarnya. Bukan hanya karena prasangka yang buruk, tetapi juga diakibatkan sikap skeptis, keraguan-raguan. Benarkah dia ini Mesias? Benarkah dia ini Allah? Benarkah Yesus itu juru selamat? Sikap keraguan-raguan itu akhirnya membawa orang di dalam pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini. Tentu sepanjang kita memelihara perasaan skeptis, keraguan-raguan dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan jawaban yang pasti dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, sepanjang saudara hidup di dalam keraguan-raguan, bersikap skeptis atas segala sesuatu, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan jawaban yang pasti dalam hidup ini. Ketika kita sedang bergumul dalam kehidupan kita, lalu kita mulai meragukan bahwa Tuhan itu mampu menolong kita, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Sekalipun kita terus berusaha, tetapi di dalam kita berusaha timbul keraguan. Dalam kita upaya untuk menemukan jawaban, tapi keraguan itu selalu muncul. Akhirnya, tadi saya katakan,
saudara dan saya tidak akan pernah bisa menemukan jawaban yang pasti dalam hidup ini. Lalu apa jawaban Kristus terhadap pertanyaan mereka? Ketika Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada mereka. Tadi dikatakan di dalam ayat 25, aku telah menyatakan kepadamu. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus telah membenarkan dirinya. Bahwa kalau mereka ragu itu karena mereka, bukan karena dia. Tapi lebih disebabkan oleh diri mereka sendiri yang hidup di dalam keraguan. Itu bukan masalah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi persoalan, lalu Tuhan menjawab kepada kita sesuai dengan maksud daripada Tuhan. Tetapi kita masih diliputi keraguan. Maka jangan salahkan Tuhan dalam hal ini. Pokok persoalan adalah ada pada diri kita. Nah, itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus mencela ketidakpercayaan mereka ini. Ya, terbukti di dalam pernyataan Tuhan Yesus. Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Namun kita juga melihat di sini, ya, di dalam Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan mereka itu. Tetapi juga Tuhan Yesus menolong mereka untuk bisa lebih memahami sebenarnya. Kalau mereka tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh Yesus melalui pernyataan-pernyataan kalimat-kalimat yang ia sampaikan. Tapi paling tidak, ya, mereka bisa percaya dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bukti-bukti dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menunjukkan siapakah dirinya. Ya. Di dalam ayat yang ke-25 bagian B. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ya. Jadi, kalaupun mereka tidak percaya terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan, tapi Tuhan Yesus mengajak mereka, percayalah kepada apa yang aku lakukan. Karena apa yang aku lakukan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa selain daripada Allah. Dan kamu melihat semua hal itu. Percayalah pada apa yang telah ia lakukan. Tetapi sekali lagi, karena orang-orang Yahudi ini sudah membangun konsep berpikir mereka bahwa tidak mungkin Yesus itu adalah manusia, Tidak mungkin Yesus itu adalah Mesias. Tidak mungkin Yesus itu adalah Allah. Dan bagaimanapun Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, maka mereka tidak akan pernah percaya. Dan hal yang lain juga Tuhan Yesus katakan. Alasan mereka tidak percaya di ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, jadi ini satu pernyataan penting Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita melihat ada banyak orang yang menolak tentang keilahian daripada Tuhan Yesus. Oleh karena mereka bukan umat Allah. Oleh karena mereka bukan umat pilihan Allah. Oleh karena mereka milik dunia ini. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, hal itu menunjukkan bahwa mereka adalah domba-domba Allah. Umat Allah. Kita bisa percaya karena kita adalah umat Allah. Ya, jadi jelas sekali dalam ayat ini. Kalau kamu tidak percaya itu karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kita ambil contoh Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau saya ketemu di luar misalkan, lalu saya memperkenalkan diri sebagai seorang pendeta, maka mungkin saja orang-orang di luar sana bertanya, masa dilihat dari penampilan, postur tubuh atau lain sebagainya, mungkin timbul keraguan. Masa Pak Suar ini adalah seorang pendeta? Mengapa? Karena mereka bukan orang-orang yang berelasi dengan saya. Tapi ketika saya bertemu dengan jemaat,
lalu menyatakan kepada mereka, saya adalah pendeta, maka pasti mereka percaya. Kenapa? Karena mereka adalah jemaat yang digembalakan, yang saya gembalakan. Atau contoh yang lain Bapak Ibu dan Saudara, ketika saya bertemu dengan orang di luar sana, saya berkata bahwa saya adalah seorang pengajar di sebuah sekolah. Mungkin juga mereka bertanya, masa sih? Tapi kalau saya bertemu dengan mahasiswa Salem, ketika saya berkata bahwa saya adalah seorang pengajar, maka mereka akan percaya. Kenapa? Karena setiap waktu saya bertemu dengan mereka dan saya mengajar mereka. Nah, itulah gambaran yang lebih real yang kita lihat di sini. Ketidakpercayaan itu disebabkan karena kita tidak masuk di dalam bagian daripada domba-domba Allah itu. Tidak masuk di dalam komunitas umat Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus menegaskan ini sebuah pernyataan penting sekali. Kalau engkau tidak percaya kepada Dia, karena engkau bukan umatnya. Tapi ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus itu, karena engkau adalah umatnya, umat tebusannya. Dan hal yang lain yang Tuhan Yesus tegaskan lagi, kalaupun mereka tidak percaya terhadap apa yang Ia sampaikan dan termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan itu, maka Tuhan Yesus berkata, ya, di ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi untuk menjawab dari apa yang mereka kemukakan tadi, yakinkan kami bahwa engkau adalah Mesias. Tapi Tuhan Yesus berkata, dari pernyataan saya sebelumnya kamu tidak percaya. Tetapi juga dari pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, kamu tidak percaya. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan sebuah penegasan. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi ini sebuah pernyataan di dalam Alkitab yang memberikan kepada kita penegasan Bapak Ibu dan Saudara. Siapakah Yesus itu? Dia adalah Allah. Kalau ada orang-orang di luar sana bertanya, mana bukti di Alkitab yang memberikan pernyataan bahwa Yesus itu adalah Allah? Ayat 30 itu, aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau menyebut Bapa itu adalah Allah, dan karena Allah dan Bapa adalah Allah, dan aku adalah satu. Kalau engkau bisa menyebut Allah itu, Bapa itu adalah Allah, maka layaklah saya juga disebut sebagai Allah. Nah, inilah kalimat pernyataan. Makna dibalik daripada pernyataan Tuhan Yesus itu, aku dan Bapa adalah satu, yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Jadi kalau orang-orang di luar sana mempertanyakan di mana kalimat-kalimat dalam pernyataan Tuhan Yesus, Dia adalah aku, sembahlah aku, ada di ayat ini. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau menyebut Bapa itu adalah Allah, maka aku juga layak disebut Allah. Kalau engkau bisa menyembah Bapa itu, maka aku juga layak untuk kamu sembah. Jadi pernyataan kalimat Tuhan Yesus itu sangat syarat makna, baik di dalam pengajaran doktrin, iman kekristenan. Tapi bukan hanya itu saja, juga di dalam kuasa-kuasa yang ada. Jadi penegasan ini memiliki makna, ada kesatuan dalam hakikat bahwa Yesus adalah Allah. Dan bukan hanya itu juga dalam kesatuan mereka di dalam tujuan, juga di dalam pekerjaan mereka. Pernyataan-pernyataan di Alkitab banyak hal Bapak Ibu dan Saudara kalau kita coba cari. Di mana Tuhan Yesus juga adalah seorang pencipta. Tuhan Yesus itu yang memberikan pengampunan yang hanya dimiliki oleh Allah. Tapi Tuhan Yesus bisa memberikan itu kepada kita. Dan itu juga jelas dikatakan di dalam Alkitab. Jadi argumentasi yang membela klaim keilahian Yesus ini
Kemudian untuk membawa orang-orang Yahudi itu mengerti makna daripada pernyataannya. Jadi bukan asal Yesus mengklaim dirinya bahwa dia adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Maka coba ia membawa mereka mengingat kembali tentang apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dalam pernyataan-pernyataan daripada para nabi. Mari kita melihat di dalam Mazmur 82. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ya, perhatikan dalam kalimat ini. Sebuah ungkapan yang ditunjukkan bagi para pendengar firman. Maka mereka dipanggil sebagai Allah. Ya, para pendengar. Ya, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Ya, tentu Allah dalam konsep di sini adalah huruf kecil Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang percaya atau orang-orang yang mendengar pada waktu itu dipanggil sebagai Allah. Dan lebih tepat dikatakan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ya. Allah dalam pengertian mereka adalah umat. Ya. Umat daripada Allah yang maha tinggi. Jadi orang-orang percaya memiliki panggilan sebagai anak-anak Allah. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara kita bisa mengklaim diri kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita adalah umat Allah. Ya. Di dalam pemazmur ini Allah sendiri menyapa umatnya. Menyapa umat Allah itu yang menerima firman itu dengan sebutan anak-anak Allah. Mereka bisa dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ya, kalau itu kamu panggil sebagai anak-anak Allah, mereka hanya sebagai seorang pendengar. Nah, sekarang bagaimana dengan aku? Aku sendirilah yang menyampaikan sesuatu kepada kamu. Aku sendiri yang berfirman atau berkata-kata kepadamu tentang firman Allah. Maka sudah seharusnya aku layak kamu panggil sebagai Allah. Ya. Ya. Dia yang diutus Allah ke dunia layak disapa sebagai Allah. Di dalam ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ya. Jadi Tuhan Yesus mencoba mendidik atau membukakan pola pikir daripada orang-orang Yahudi untuk mereka mengerti kitab suci mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, kalian bisa dipanggil sebagai anak-anak Allah hanya karena kalian sebagai pendengar. Lalu kalian mempertanyakan tentang saya. Padahal aku sendiri telah melakukan banyak hal, bahkan bukan hanya mendengar, tetapi mengajarkan sesuatu kepadamu tentang firman Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak, Ibu dan Saudara, ya, dari sisi pembahasaan yang Tuhan Yesus katakan di sini, maka sebenarnya ia mengajak orang-orang Farisi yang mempertanyakan itu kepada dia, atau orang-orang Yahudi yang mempertanyakan sesuatu kepada dia tentang klaim dirinya adalah Allah, adalah sesuatu hal yang tidak salah. Ya. Itu benar adanya. Dan sekali lagi, kalaupun mereka tidak bisa percaya terhadap klaim pernyataan itu, Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada apa yang saya lakukan. Klaim Yesus sebagai anak Allah dibuktikan melalui kebenarannya melalui apa?
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Kenapa? Di ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Berarti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Bapaknya. Jadi tidak semua orang mampu melakukan. Karya-karya daripada Kristus itu adalah karya yang dikerjakan oleh Bapa. Dan Tuhan Yesus mampu untuk melakukan itu. Inilah yang Tuhan Yesus ingin jelaskan kepada mereka. Supaya mereka memiliki kepastian dalam hidup mereka. Agar mereka tidak hidup di dalam kebimbangan atau di dalam keraguan-raguan. Namun sayangnya Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun mereka telah mendengar semua itu, menyaksikan semua itu, tetapi mereka tetap tidak mau percaya karena niat hati mereka hanya untuk mencoba mencari kesalahan-kesalahan daripada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara, ya bersyukurnya kita sebagai orang percaya. Kita diajak untuk memahami siapakah Yesus itu. Dan bukan hanya diajak untuk memahami Yesus, tetapi kita juga diajak untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan di dalam kita mengenal Dia, maka kita diajak untuk mengikut Dia. Nah, inilah ciri orang yang mengenal Yesus. Pertama, mendengar tentang siapakah Yesus, mendengar Yesus. Mendengar firman-Nya. Dan ketika kita mendengar, kita diajak untuk bisa mengenal siapakah Yesus. Bahkan sebaliknya dikatakan di sini, Yesus mengenal siapakah pengikutnya, siapakah umatnya. Di dalam ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka. Ya. Sebuah pernyataan yang pasti kepada kita. Yesus mengenal kita. Bukan hanya kita mengklaim bahwa kita mengenal Dia, tetapi justru Yesus mengenal kita. Itu hal penting Bapak Ibu. Banyak orang mengaku percaya, tetapi pada akhirnya Allah berkata, aku tidak mengenal engkau. Kita boleh mengklaim diri kita adalah umat Allah. Tetapi pada waktunya ketika Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Itu adalah sesuatu hal yang sangat mengecewakan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi yakinkanlah diri kita bahwa Allah mengenal siapakah kita. Yesus mengenal kita. Dan ini dibuktikan melalui apa? Kalau kita mendengar, lalu Yesus mengenal kita, maka tindakan selanjutnya adalah mengikut Yesus. Ya. Ayat 27, mereka mengikut aku. Ya. Inilah ciri orang yang mengenal Yesus. Mereka mendengar, Yesus mengenal mereka, dan mereka selalu mengikut Yesus. Kalau demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, di dunia ini ada banyak orang yang menawarkan tentang sesuatu hal dalam hidup ini. Tentu ketika kita ditawarkan banyak hal, sebagai manusia pasti kita akan berpikir, apa yang menjadi keuntungan bagi kita. Berbagai macam agama ada di tengah-tengah dunia ini, menawarkan banyak hal kepada kita. Tentu kalau tadi saya singgung tentang masalah iman, yaitu percaya. Tetapi di sisi yang lain kita juga diajak untuk bisa berpikir, apa yang menjadi keuntungan bagi kita ketika kita mengikuti seseorang. Lalu ketika Yesus menawarkan kepada kita tentang ikut aku, maka apa yang menjadi keuntungan bagi kita?
Jadi dalam hal ini dia memberikan sebuah jaminan bagi kita yang percaya kepada dia. Dan ini jaminan yang pasti. Kenapa? Karena tadi di ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Allah berfirman, maka apa yang dikatakan oleh Allah itu, maka itu tetap akan terjadi dan tidak akan pernah diingkari. Itu adalah sebuah jaminan yang pasti. Lalu kata Tuhan Yesus berkata hal yang sama. Dan itu adalah sesuatu yang pasti juga. Lalu apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Sehingga kita perlu mengikuti Dia. Pertama, Ia memberikan jaminan hidup kekal kepada kita. Ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan ini adalah klaim yang pasti. Yang tidak pernah pemimpin-pemimpin agama apapun, pemimpin-pemimpin dunia apapun memberikan klaim seperti ini. Hanya Yesus yang memberikan klaim itu, dan Ia akan memberikan itu kepada kita dengan pasti. Diberikannya hidup kekal. Selanjutnya, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi tidak akan mengalami yang namanya kebinasaan. Kemudian, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada orang-orang yang mampu merebut mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Pelajaran minggu lalu mengingatkan kepada kita. Dia adalah seorang gembala yang baik bagi kita. Ia akan menjaga, ia akan memelihara, ia akan melindungi. Dan kalaupun ada ancaman, ia akan tampil sebagai pembela bagi kita. Tidak akan direbut oleh siapapun juga. Tapi mungkin ada orang bertanya di sini, Bapak Ibu. Lah, ada bukti-bukti. Dulu dia menjadi seorang pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Tapi hari ini justru mengingkari imannya kepada Yesus. Ia menjadi orang yang murtad. Tidak lagi mengikut Yesus. Lalu kalau di sini Yesus menjamin bahwa tidak seorang pun mampu untuk merebut mereka dari tanganku. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Berarti apakah Yesus tidak punya kekuatan dan kuasa dalam hal ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu diingat kembali pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus sebelumnya. Bahwa siapakah yang disebut dengan umatnya? Mereka yang mendengar Dia, mereka yang akan, di mana Tuhan Yesus mengenal mereka. Jadi Tuhan Yesus tahu sebenarnya siapakah yang pengikut, siapakah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bisa saja ya, orang-orang seperti yang tadi katakan dulu percaya, tapi sekarang mereka meninggalkan Dia, meninggalkan imannya mereka kepada Yesus. Ini bisa terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, karena mereka bukan bagian daripada domba Allah, bukan umat Allah. Mereka hanya mengklaim diri mereka adalah umat Allah. Tapi seiring dengan waktu, dengan berbagai macam realita-realita yang terjadi, ini adalah sebuah bentuk ujian dalam kehidupan kita. Benarkah kita itu adalah pengikut Kristus yang setia? Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau mengikut aku, engkau akan memikul salib. Engkau akan mengalami banyak hal dalam hidup ini. Engkau akan mengalami penganiayaan dan lain sebagainya. Dan kalau engkau benar-benar ya, pengikut yang baik, pengikut yang setia, maka engkau akan menanggung semuanya itu. Engkau akan melewati semua itu. Dan ingat, engkau tidak akan pernah kehilangan apapun dalam hidup ini.
engkau boleh kehilangan sesuatu di dunia ini. Tetapi pada akhirnya, apa yang Yesus janjikan, yaitu ketersediaan hidup kekal itu, akan engkau dapatkan. Akan kita dapatkan. Inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu. Kalaupun ada orang-orang yang meninggalkan imannya, tadi kita katakan, bisa saja orang-orang tersebut sebenarnya bukan bagian daripada umat Allah. Tuhan Yesus pernah memberikan cerita, yaitu tentang lalang di antara gandum. Ditanam di tanah yang sama, tumbuh di tanah yang sama, tetapi buah mereka berbeda. Ada yang menghasilkan gandum, tetapi ada juga ilalang. Jadi inilah gambaran-gambaran yang diberikan kepada kita. Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang lain. Anak-anak yang hilang dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh yang memberikan gambaran kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak semua orang-orang yang mengaku diri pengikut Yesus itu adalah benar-benar pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Ya. Tadi contoh-contoh di Alkitab memberikan kepada kita banyak hal ya. Tentang lalang di antara gandum. Ada lagi di dalam contoh lagi yang lainnya Bapak Ibu dan Saudara, yaitu biji sesawi dan ragi. Di tempat yang sama, tetapi ada yang sungguh-sungguh, tetapi juga ada yang tidak sungguh-sungguh. Perumpamaan tentang pukat, di mana ada ikan-ikan yang benar, tetapi juga ada yang ikan-ikan yang tidak baik, tapi hidup di tempat yang sama. Jadi bisa saja mereka menyatakan mereka adalah percaya kepada Kristus, tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan iman mereka. Tentu bagi kita yang masih terus bertahan dalam hidup ini, apakah kita masih tetap yakin apa yang diklaim oleh Tuhan Yesus tadi, bahwa Ia akan memberikan hidup kekal, mereka tidak akan binasa, mereka tidak akan pernah direbut oleh siapapun juga. Tentu dasar klaim ini Bapak Ibu dan Saudara bukan hanya ungkapan Tuhan Yesus semata, tetapi ayat 29 berkata kepada kita, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Jadi di sini ada sebuah dasar jaminan yang diberikan kepada kita. Bapa, dialah yang memberikan itu kepada Kristus. Bapa yang memilih mereka. Dan Bapalah yang menyerahkan itu kepada Kristus. Jadi jaminan ini didasarkan oleh karena Tuhan sendiri yang telah memilih kita. Dalam firman Tuhan memberikan kepada kita penjelasan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan menjadi umat Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dari uraian yang Tuhan Yesus nyatakan di sini tentang orang-orang yang menolak keberadaan Yesus, bahkan ketika Ia menyampaikan itu lalu mereka menganggap Dia menghujat Allah. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi memberikan pernyataan-pernyataan penting tentang siapakah dirinya. Kalau Ia telah memberikan jaminan yang pasti kepada kita, berbahagialah saudara dan saya yang percaya kepada Dia, yang akan mendapatkan jaminan hidup kekal dan tidak akan pernah mengalami kebinasaan. Tetapi bagi saudara yang belum, percayalah kepada Dia. Jangan pernah menolak Dia. Waktu terus berjalan. Kita tidak tahu sampai kapan keberadaan kita di dunia ini. Tapi ketika nanti waktu sudah berakhir, maka tidak ada lagi kesempatan
untuk kita. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu di tengah-tengah dunia ini, mari percayalah kepada Dia yang memberikan jaminan hidup kekal itu kepada kita. Ikutlah Dia sampai pada akhirnya. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, tetap mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Amin untuk pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai mempelajari firman-Mu. Mengingatkan kami tentang siapakah orang-orang yang mengikut Engkau pada zaman itu. Ada yang sungguh-sungguh percaya, tetapi ada juga yang hanya ingin mencari kesalahan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah dunia ini, kami yang telah percaya kepadamu, kami tetap memelihara iman kami yang sungguh-sungguh kepadamu. Dan bagi mereka yang masih belum percaya, Tuhan bukakanlah hati mereka, sehingga mereka boleh mendengar akan Engkau, mengenal akan Engkau, dan mau mengikut Engkau. Karena jaminan hidup kekal Engkau sediakan bagi yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami pelajari ini boleh Engkau tanamkan dalam hidup kami. Dan jangan kami menolak Engkau dalam hidup kami. Tapi kami mau membukakan diri untuk menerima Engkau dan menjadikan Engkau pemimpin dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.